Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Kamu semua sehat ya? Semoga kamu semua baik-baik. Semoga kamu semua menjalani kehidupan ini mendapatkan petunjuk, bimbingan, arahan dari semesta. Semoga kalian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemudahan juga. Semesta membukakan pintu-pintu keberkahan. Nah, tema kali ini adalah tentang apa sih yang kartu oracle sama kartu tarot nanti menceritakan tentang kehidupanmu. Jadi kartu tarot ini sama kartu oracle menceritakan suatu kisah hidup tentang kamu. Tapi tetap ya disclaimer, ini nggak mungkin banget 100% akurat. Seperti itu ya, karena kita ini baca energi, nggak ngeramal yang udah kayak bisa dipastikan, enggak. Energi bisa berubah, sama seperti prinsipnya Einstein ya. Energi tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa berubah, bertransformasi seperti air jadi uap-uap, jadi awan-awan, turun lagi jadi hujan. Nah, seperti itu energi. Makanya suka ada update energi ya, seperti itu. Oke, aku udah siapkan dua file. Ini file 1. Kamu boleh pilih ilustrasi dari 6 cara oracle, dan kristalnya ini warna merah, watermelon kristal ya. Oke, yang kedua kamu boleh pilih ilustrasi dari Sacred Feminine Oracle, warnanya pink tapi kristalnya putih. Karena ini aku dibuat karena pembacaan kartu tarot dan oracle ini dibuat di bulan Agustus, merah putih. Boleh pilih yang merah, boleh pilih yang putih, boleh pilih dua-duanya ya. Dan bagi kalian yang berminat personal reading, kamu boleh hubungin nomor yang banyak lewat di jam kerja ya. Nanti kamu akan diarahkan kepada 3 opsi. Opsi pembacaan ada voice note. Ini enggak interaktif. Kamu kasih pertanyaan, aku kasih voice note nanti di jawabannya plus foto. Nah, kalau untuk voice call sama video call, kamu bisa interaktif loh ya, seperti itu. Nah, untuk file stemnya, kamu kan pilih kartu. Nanti ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, ada di box deskripsi. Begitupun juga nomor WhatsApp ya, lovelies. Oke, selamat memilih. Sampai ketemu di file yang kalian pilih. Sekali lagi, boleh pilih satu, salah satu, boleh pilih dua-duanya. Terima kasih, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih warna merah ya, kristal merah, watermelon kristal ya. Oke, kita akan lihat mengenai apa sih yang oracle, kartu oracle dan kartu tarot ceritakan tentang kehidupanmu ya. Oke, coba kita buka semua aja ya. Ada sequence, oke. Ada unity, ada life flame. Ini aku turunin aja ya biar lega. Oke, aku juga buka dari Sacred Feminine Oracle. Abandon. Ini tentang shadow work ya. Oke, tetap aku buka karena aku ingin lihat suatu tahapan kehidupanmu ya. Emperor, Ace of Pentacles, sama The Hermit. Oke. Nah, di sini mari kita cerita tentang apa sih yang kartu-kartu ini ceritakan tentang jalan kehidupanmu ya. Kalau aku lihat di sequence ya, perjalanan hidupmu ini seperti kayak mengalir, sepertinya seperti air gitu loh, mengalir seperti air. Nah, air ini kadang-kadang ketika jalan dari hulu ya ke muara, bener nggak ya, hulu ke muara. Nah, aku lihat ada sequence ini di sini dikatakan bear as a truth, I pass the trial by fire to grow in spirit. Kamu dengan kepolosan seperti kebenaran, kamu bisa melalui banyak trial kehidupan, karena di sini ada ular, ada apple ya, yang kayak putri salju dikasih apple sama penyihir ya.
Try by fire to grow in spirit. Jadi ini adalah suatu pertumbuhan kamu yang mengalir seperti air. Memang sih seperti mengalir seperti air, tapi kadang-kadang air itu kotor. Tapi kadang-kadang air itu bergolak gitu loh, ya, yang aku lihat di sini. Dan seperti digambarkan sequence, pada awalnya kamu kayak ada suatu ujian gitu loh, untuk bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Mana oke buat kehidupanmu, mana yang enggak. Mana yang boleh masuk ke rumah kehidupanmu, mana yang jauh-jauh aja. Mana yang harus kamu harus buat pagar di rumahmu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Nah, di sequence ini pun kamu bisa saja pernah memakan apel itu dan kamu sakit. Dan kehidupanmu kayak terjatuh untuk beberapa kasus ya. Mungkin apelnya ini apel tentang cinta. Ada apel tentang materi, dikasih ujian tentang cinta, dikasih ujian apelnya ini tentang kehidupan pertemanan, persaudaraan. Mungkin apel itu juga datang ketika kamu masih kecil. Jadi bisa saja ada suatu kayak konflik di kehidupan rumahmu ya, sama wali atau bisa saja orang tuamu kayak gitu ya. Namun ke depan yang aku lihat di sini ya, ada unity through the veil of all that lives and dies. I see the pieces of the same light. Tapi kamu tahu nih bahwa ya, kamu ini sebenarnya ibaratnya tuh dituntun sama semesta, selalu diawasin kayak CCTV, nggak pernah kayak lepas dari suatu pengawasan lah ya, seperti itu. Karena toh pada suatu titik aku lihat kamu selalu ibaratnya ini ada jalur cahaya di sini. Bisa saja karena mengalir seperti air kamu kayak gitu-gitu jalannya. Nah, ketika kamu agak melenceng, inilah semesta kayak narik kamu lagi. Nah, lenceng ke sini, ditarik lagi. Seperti itu ya. Seperti through the veil of all that lives and dies, ketika kamu melalui suatu kehidupan ya, kehidupan ini ada yang datang, ada yang pergi ya. Kamu melihat cahaya itu ditumbuhkan di kamu. Kamu membawa cahaya. Bisa ditumbuhkan, bisa kamu membawa cahaya ketika kamu lahir. Jadi ketika kamu kecil pun kamu udah kayak banyak pertanyaan tumbuh di kamu. Banyak pertanyaan tentang kehidupan. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa aku beda sama yang lain? Kenapa aku harus berbuat ini sedangkan ini itu ya, misalnya kamu harus berbuat A. Tapi kamu merasa berbuat A ini nggak signifikan dengan output. Kamu melihat orang banyak melakukan A, tapi tidak melihat kebaikan di situ. Justru orang yang tidak banyak melakukan A, banyak kebaikan yang mereka buat. Nah, itu banyak pertanyaan. Tapi kamu didoktrin untuk selalu melakukan A misalnya. Nah, seperti itu. Sampai pada suatu titik kamu melihat cahaya itu lebih terang benderang. Kayak gitu, lebih terang benderang. Cahaya itu menuntun kamu ke arah suatu titik. Emang kamu harus berada di situ gitu loh ya. Makanya di sini ada life flame ya, tentang cahaya kehidupan. Spark that brings all matter to life. I am divine and I am human, in both I bloom. Nah, jadi ketika satu titik ya, kamu akan mencapai suatu kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu ada di dirimu. Bahagia itu juga kamu udah menerima apa yang pun yang sudah terjadi di belakang. Bahagia itu justru ketika kamu merasa I am human, aku ini manusia, I am divine, tapi ada percikan dari semesta di diri kamu, ada cahaya di semesta di kamu. In both I bloom. Di keduanya itulah aku sebagai satu, aku berkembang. Kamu menjadi cahaya kehidupan itu sendiri gitu. Nah, di abundant ini memang ini seperti aku lihat di sequence ya. Kamu memang sepertinya ada luka yang kamu bawa, bisa dari past life, bisa di kehidupan ini, yang aku rasa dari kecil kamu kayak udah punya luka, membawa luka, atau luka itu terjadi di perjalanan hidupmu. Luka itu kamu belajarlah untuk menyembuhkan. Titik penyembuhan itu kamu dapatkan gitu loh. Bisa melalui healer, penyembuh, bisa emang kamu temukan sendiri. Misalnya melalui bantuan healer, sekali lagi, bantuan buku yang kamu baca, bantuan channel-channel YouTube atau TikTok atau apapun ya yang kamu baca, dari buku, dari apapun, dari contoh orang-orang.
Kamu belajar untuk memulihkan suatu luka kalau aku lihat. Nah, di sini ada di Emperor, ada the Hermit. Kamu banyak menghadapi tokoh di kehidupanmu yang kuat. Tokoh-tokoh yang waktu itu kamu nggak bisa bantah. A, B, B. Padahal kamu tahu di A ini kalau banyak melakukan A, tidak semua orang menghasilkan kebaikan. Tapi ada emang kebaikan di situ gitu. Tapi kamu merasa bahwa semesta ini banyak ragamnya. Bahwa semesta ini tentang cinta. Bukan tentang sekat-sekat, bukan tentang selain sekat-sekat juga. It's all about love lah. Kalau aku lihat di sini, karena di sini bisa saja ada dogma-dogma, doktrin-doktrin tertentu di mana orang bisa membenci, di mana orang bisa saling menyalahkan, di mana gue lebih baik, golongan gue lebih baik, kamu enggak gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi pada suatu titik kamu bisa seperti digambarkan The Hermit, kamu punya pencerahan. Cahaya itu datang di diri kamu ya, seperti di sini sedang menanti cahaya. Tapi cahaya itu ada di diri kamu. Dan ketika itulah seperti digambarkan Ace of Pentacle, aku lihat di sini kamu mendapatkan pencerahanmu. Bisa saja di sini kamu mendapatkan bakat spiritual. Cahaya itu ada di diri kamu. Dan seperti digambarkan kumbang-kumbang itu, kehidupan ada di kamu ya, seperti digambarkan life flame. Kamu api itu sendiri. Kamu api yang menghangatkan dirimu dan bisa saja nanti menghangatkan banyak orang. Itu kamu ceritanya gitu. Walaupun bisa saja di sini kamu terluka karena cinta, ada pengkhianatan, tapi bisa saja juga di ke depan kalau kamu sih nggak bisa ketemu jodoh di life flame ini. Tapi intinya kamu menemukan cahaya itu, dan cahaya itu kamu teruskan untuk menerangi orang-orang yang berada di satu kegelapan gitu ya. Dan di sini aku lihat juga kamu akan menemukan diri sendiri, menemukan diri sendiri, diri sejati kamu, menemukan satu pencerahan cahaya itu ada di dirimu. Kamu jadi lebih wise, lebih bijak, dan kamu kayak Ace of Pentacle ini ya, banyak menerangi kehidupan orang. Gitu Lovelies, makasih banyak sudah nonton ya. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih ilustrasi dari The Sacred Feminine Oracle atau kristal yang warnanya bening ya, clear quartz ya, merah putih. Jadi ini kamu pilih yang putih. Oke, kita lihat mengenai apa sih yang diceritakan tentang hidupmu oleh kartu oracle dan kartu tarot. Kita buka semua aja langsung ya Lovelies. Ini aku bukakan dari Sacred Feminine Oracle tentang abuse ya. Oke, abuse. Coba oracle-nya tentang sharing, crossroad, dan thief ya, thief. Oke. Ups, biar kelihatan kata-katanya jangan terlalu tinggi. Oke, sekarang kita lihat di tarotnya ya Lovelies. Lima koin, Four of Pentacle, dan Temperance. Takut nanti aku lupa, enggak aku blur ya, kadang-kadang aku kalau ngedit suka lupa, enggak ngeblur ya. 5 koinnya aku tutup aja dikit. Oke, coba kita cek dulu kelihatan tidaknya. Oke, kita lihat mengenai apa sih yang diceritakan oleh kartu oracle dan kartu tarot mengenai jalan kehidupanmu. Aku lihat di kehidupanmu ya, pernah ada suatu pengkhianatan, ada thief ya. Strange may feel the truth, but stranger will I be if I don't free myself. Atau kamu kayak terkukung oleh suatu situasi di mana kamu sulit untuk membebaskan diri dari suatu kukungan energi. Misalnya gini, kamu pernah dikhianati nih, di cinta, di karir, bisnis, sehingga kamu kehilangan kekasih, kehilangan orang kamu cintai, bisa juga kamu kehilangan materi, kehilangan apapun yang dulu kamu pegang erat. Nah, jadi kamu terkukung oleh suatu kehilangan tersebut dan kamu ingin mengambil kembali, ingin mempertahankannya seperti itu, dan kayak masih belum ikhlas. Nah, kamu pun juga seperti digambarkan abuse ya. Itu tuh kayak ibaratnya kamu
mengikat diri sendiri, mengebelenggu diri sendiri gitu. Atau bisa saja abuse ini kamu di satu kehidupan pernah ketemu yang koneksinya tuh karmik, bisa pasangan, bisa orang tua, bisa teman, sahabat. Jadi kamu kayak dibully gitu loh. Mungkin ada yang sampai toxic relationship kalau ini tentang cinta. Misalnya orang tua kamu atau wali kamu ngebully kamu, dikatain kamu lemah lah, dikatain kamu, maaf ya, misalnya kata-kata yang tidak enak lah. Ada faktor-faktor abusive di kamu, karena mungkin emang salah satu alasannya karena kamu punya koneksi karmik sama mereka. Atau emang kalaupun nggak ada karmik, ini ada suatu di mana kamu itu harus kayak menguatkan diri. Seperti digambarkan di sini, ada crossroads ya. Choice may not be when there are too many. I see what's best. Jadi apa sih ini namanya tuh bunglon ya. Bunglon itu kan bisa menyesuaikan warna kulit ya dengan warna lingkungan, sehingga bisa disguise gitu loh, bisa menyamar. Orang nggak bisa ngelihat, musuh nggak bisa ngelihat kamu. Nah, itu tuh di sini dimasukkan agar kamu seperti bunglon bisa mempertahankan diri dengan mendisguise kamu, dengan memberi warna pada dirimu sendiri. Warna kamu ini, warna yang dulu orang-orang berikan dan kamu di abuse, kamu dibully, gara-gara kamu harus sama warnanya dengan mereka. Kamu harus punya, pokoknya kamu harus melakukan A atau B, di mana mereka pikir A atau B itu kebaikan bagi kamu. Kebaikan bagi mereka iya bisa jadi, tapi kebaikan bagi kamu belum tentu, karena kamu melihat hal yang berbeda. Itu yang aku lihat di sini. Gitu, lovelies. Nah, di sini ada Five of Pentacle juga. Di sini energi di mana kayak sadness ya, kayak suatu kepedihan kalau aku lihat. Di mana kamu seperti gambar 4 koin berusaha untuk mengambil apa yang udah diambil dan masih kayak keingetan. Gitu loh, seperti itu. Nah, di crossroad ini, di satu perjalanan hidupmu, akhirnya kamu bisa melepaskan, berdamai dengan situasi, merubah warnamu menjadi warna yang nggak ketara, sehingga kamu aman dari musuh. Nah, seperti itu yang aku lihat, sehingga kamu aman dari bully-bulian orang-orang yang kayak ngebully kamu. Kamu ini energi innocence, kamu ini energinya polos, penuh cinta, sehingga kamu membayangkan orang tuh seperti kamu, jujur, penuh kasih, tulus, orang lain nggak. Makanya bisa saja, maaf ya, kamu jadi target banyak orang yang ngebully kamu. Tapi di sini maksud Tuhan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang ada koneksi karmik, atau orang-orang yang memberikan tujuannya itu kamu ketemu mereka di kehidupan ini untuk kayak pembelajaran, itu agar kamu bisa memilih di sini kan ada I see what's best. Kamu akhirnya melihat mana yang lebih baik. Sepertinya di sini aku lihat kamu memilih untuk damai. Kamu memilih untuk keluar dari situasi. Berat memang, tapi kamu bisa kalau aku lihat seperti itu ya. Sehingga ini aku kasih good news-nya dulu ya. Ada temperance di sini. Di sini aku lihat kamu akan berdamai dengan situasi apapun dan kamu memilih bisa saja keluar dari situasi tersebut, bisa saja juga memilih untuk jauh-jauh. Tapi kamu udah memaafkan, tapi kamu sudah melepaskan, dan apa yang terjadi damai banget. Itu yang aku lihat dari kamu. Nah, lovelies, di sini kan aku lihat juga ada sharing ya. I renounce my mask, so I am seen by my kin. Nah, suatu saat kamu akan menemukan keluarga jiwa yang enggak ngebully kamu, yang sayang sama kamu, yang support sama kamu. Seperti digambarkan kelinci ini, ketemu tupai, ketemu terenggiling. Yang lucunya ini mereka kayak sharing makanan. Nah, itu kamu yang nanti akan menemukan keluarga jiwa kamu. Bisa saja ini cinta sejatimu, bisa saja ini keluarga jiwa, sahabat, yang justru sahabat ini nggak menjatuhkan kamu, tapi kayak ngelindungin kamu, tapi kayak support kamu, dan kamu pun juga begitu, vice versa energinya. Gitu, lovelies. Nah, itu cerita hidupmu. Sepertinya sih emang kayak singkat gitu ya. Tapi di energi abuse sama theft ini ada shadow work yang harus kamu kayak kerjaan PR gitu loh. Shadow ini kan kita manusia ini kayak yin and yang ya, ada yang putih, ada yang hitam. Di putih ada yang hitam, di hitam ada yang putih. Jadi itu harus seimbang. Nah, itu kamu menyeimbangkan. Bisa saja wajar kalau kamu misalnya punya rasa dendam. Wajar kalau kamu kayak ingin melihat mereka pun terjatuh yang ngebully kamu.
Tapi pada suatu titik kamu sepertinya melepaskan. Karena memang itu udah ranah semesta, ya. Karena energi yang siapapun termasuk kamu, kalau kamu menanam kebaikan, kebaikan yang akan datang kepadamu. Kamu menanam suatu kejahatan, kejahatan yang balik ke kamu. Jadi bukan dari tanganmu nanti kejahatan itu balik kepada siapapun yang ngejahatin kamu, tapi itu udah hukum alam semesta, law of attraction. Jadi itu kayak udah semesta ini kayak menjadikan alam ini ya, udah ada hukumnya. Kita menggunduli hutan banjir, bukan karena semesta murka, bukan karena Tuhan murka, karena kamu sendiri men, kamu menggunduli hutan gitu, nggak reboisasi. Karang-karang, terumbu karang kamu ambil, tidak ditanam lagi gitu loh, terlalu serakah. Yang ada terjadi abrasi. Tuhan jahat, Tuhan orang-orang ngebully lagi. Oh itu gara-gara kamu nggak taat berdoa gitu kan. Tapi doa tuh berbanding lurus dengan usaha juga. Usaha juga ada doa. Jadi ini suatu ikatan yang nggak bisa dilepasin. Gitu ya, kalau kamu berdoa terus nggak ada usaha sama. Jadi ini juga harus ada hukum ini tuh ada usaha, ada doa. Hukum alam ini juga ada timbal balik. Hukum alam ini juga kamu menuai apa yang kamu tanam gitu lovelies. Begitupun di sharing ini, kamu sering menanam kebaikan, itu akan baik ke kamu. Itu yang aku lihat di sini di sharing ya. I renounce my mask, so I am seen by my kin. Akhirnya kamu melepas topeng kamu, karena kamu sepertinya dulu ingin membaur aja, karena kamu malas dibully. Kamu jadi orang yang kulit kamu ikutin kulit mereka, karena kamu sepertinya ya udah ikutin aja dulu. Tapi pada satu akhir kamu akan membuka topeng kamu dan menjadi diri sendiri. Dan seperti digambar crossroad ini, kamu aman. Seperti digambarkan di sini ya, kamu tahu ya apa yang terbaik. Dan ketika tahu apa yang terbaik, kamu memilih dan mengambil jalur itu, kedamaian yang akan kamu dapatkan. Jadi di kehidupan kamu kayak bergolak pada awalnya, kayak memasuki badai tiba-tiba yang kamu nggak siap, nggak belajar dulu badai itu seperti apa. Tapi dari situ kamu belajar menjadi nahoda handal. Dan dari badai-badai yang datang ke kamu itu, nahoda handal itulah kamu akan menjadi pemenang. Dan kamu ketika berlayar di kehidupan ini, badai sebesar apapun kamu bisa. Dan justru kamu damai gitu loh, seperti digambarkan temperance ini. Dan dari cerita tentang perjuanganmu mengatasi badai di hidupmu, bulian juga, kamu sharing. Kamu bisa saja juga akan mencerahkan, menaungi orang-orang yang dulu pernah kena bully. Jadi ibaratnya kamu misalnya punya channel untuk edukasi orang, untuk bangkit lagi, mengedukasi orang untuk bertahan, juga pada orang-orang jangan ngebully kayak gitu bisa juga. Tapi bisa saja dalam bentuk lain, misalnya di bidang reboisasi ya, di bidang penanaman atau pelindungan tanaman atau hewan, bisa juga seperti itu. Karena sepertinya kamu suka banget menanam kebaikan. Walaupun pada awalnya kebaikan banyak diambil dari kamu. In the end, ini happily ever after untuk kamu sendiri. Ada di temperance. Bentuk sharing ini seperti aku lihat di sini. Kamu menanam cinta yang akan datang. Kamu menanam kebaikan akan datang. Kamu memberi uang, memberi materi kepada orang, materi itu akan datang lagi ke kamu. Gitu loh, please. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempolnya ya. Bye.